Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang masa perkembangan anak. Selanjutnya, Mas, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Suli Hania Livis dengan NIM 224 dan ada saya sendiri dengan dengan saya sendiri Bagus Prasetyo NIM 227. Selanjutnya ada Bella Megadeta dengan NIM 229 dan ada Muhammad Anggi Ardiansyah dengan NIM 239 dan yang terakhir ada Kenan Setia Putra Pradika dengan NIM 249. Selanjutnya, masa perkembangan anak. Perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Selama proses ini, anak berkembang dari yang awalnya bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor genetika atau gen yang diturunkan orang tua, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kehidupan prenatal. Meski begitu, peran eksternal juga berpengaruh pada perkembangan anak, misalnya lingkungan keluarga, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan pemikiran, tumbuh kembang berhubungan langsung dengan gizi anak, kesejahteraan, pola pengasuhan, pendidikan, serta interaksi mereka dengan teman sebayanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sulihania dengan NTM 224. Di sini saya akan menjelaskan masa perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggota besarnya ini terdiri dari lawan jenisnya. Yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan dan proporsi. Perkembangan fisik ini merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga perkembangan eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Selanjutnya, berikut tahap perkembangan fisik menurut para ahli. Untuk usia 2 bulan, anak ini dapat mendongakkan kepala dan mulai belajar mendorong badannya ketika dalam posisi tengkurap, membuat gerakan yang lebih halus dengan tangan dan kakinya. Pada usia 4 bulan, mengangkat dan menahan kepala dengan stabil tanpa bantuan, menekankan kaki ke bawah ketika diposisikan berdiri pada permukaan keras. Dapat berguling dari posisi tengkurap ke telentang, dapat memegang, menggoyangkan, dan mengayunkan mainan yang menggantung, memasukkan tangan ke mulut, dan ketika tengkurap bisa mendorong badan sampai siku. Lalu pada usia 6 bulan, berguling ke dua arah, yaitu terkurap ke telentang atau telentang ke tengkurap. Mulai bisa berduduk tanpa bantuan. Saat diposisikan berdiri, mulai belajar menopang berat dengan kaki, berayun maju mundur, kadang merangkak mundur sebelum bergerak maju. Pada usia 9 bulan, bayi ini dapat bisa berdiri atau berpegangan, bisa bangun dan melakukan posisi duduk. Duduknya ini juga tanpa bantuan, mendorong untuk berdiri ataupun merangkak. Usia 2 bulan, mengeksplorasi benda dengan cara seperti menggoyangkan, memukul, atau melempar benda tersebut, menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah, melihat pada benda atau gambar yang tepat ketika disebutkan, memberikan gestur, mulai menggunakan barang dengan benar seperti minum dari gelas, menyisir rambut,
membenturkan dua benda bersamaan, memasukkan dan mengeluarkan barang dari dan ke dalam kotak, menusuk dengan jari telunjuk, mengikuti petunjuk sederhananya seperti ambilkan mainan. Pada usia 18 bulan, dapat berjalan sendiri, dapat melangkah, naik, dan mulai berlari, menarik mainan ketika berjalan, dapat membuka pakaian sendiri, minum dari gelas, dan makan dengan sendok. Selanjutnya, pada usia 24 bulan atau 2 tahun, anak dapat berjinjit, menendang bola, berlari, memanjat, naik dan turun tanpa bantuan, naik dan turun tangga dengan berpegangan. Pada usia 2 sampai 3,5 tahun, aktif mengeksplor ruangan, mengalami perubahan besar pada kemampuan sosial, intelektual, dan emosionalnya. Rata tingginya sekitar 80 sampai 90 cm, beratnya sekitar 10 sampai 13 kg. Pada usia 3,5 tahun sampai 5 tahun, mulai berinteraksi dengan anak-anak lainnya dan guru yang ada di sekolahnya, lebih sering bertanya dan lebih lugas dalam mengekspresikan emosinya. Mampu mengikuti arahan sederhana, tingginya mencapai 100 sampai 110 cm, umur 8 sampai 8 tahun, memakai baju sendiri, senang bermain dengan teman-temannya. Pada usia 6 tahun, pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen, mengalami peningkatan tinggi badan hingga 8 cm, mengalami peningkatan berat badan hingga 2,3 kg, kesadaran akan citra tubuh ini mulai terbentuk, sudah mampu melompat dengan baik. Pada usia 7 tahun, anak bergerak lebih aktif, mengalami pertambahan tinggi hingga 5 sampai 7,5 cm, peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Pada usia 8 tahun, mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2 sampai 3 kg, tinggi badan anak mengalami peningkatan hingga 7 cm, mengalami pertumbuhan gigi permanen, mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan kombinasi gerakan yang cukup rumit, bisa menjaga keseimbangannya. Pada usia 9 tahun, peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih besar terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan dan pada anak laki-laki ditandai dengan suara anak laki-laki yang berubah dan mimpi basah. Anak mulai peduli dengan penampilan dirinya. Pada usia 10 sampai 12 tahun menunjukkan peningkatan dalam kelincahan, kecepatan, koordinasi, dan keseimbangan. Mulai menunjukkan tanda pubertas seperti kulit berminyak, peningkatan keringat, dan pertumbuhan rambut di area genital dan di bawah lengan. Pada anak perempuan, mereka mungkin akan mulai mengalami menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki menjadi lebih berotot. Memiliki koordinasi atau kecil yang lebih baik. Aspek lain yang sangat penting bagi perkembangan manusia adalah otak. Otak merupakan sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak ini terdiri dari 100 miliar sel saraf atau neuron, dan setiap sel saraf tersebut rata-rata memiliki sekitar 3.000 koneksi dengan sel-sel saraf lainnya. Sel ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel body yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel saraf dari satu sel ke satu lainnya. Secara struktur, otak ini terdiri dari 3 bagian. Brainstem, termasuk di dalam cerebrum, yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Midbrain, yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Cerebrum, yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi, yang meliputi belahan otak kiri dan kanan, dan sebagai pengikat saraf-saraf yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, proses pertumbuhan otak menurut para ahli meliputi 3 tahap, yaitu produksi sel, yaitu bahwa sel-sel ini telah diproduksi di antara masa 8 sampai 16 minggu setelah masa konsepsi. Perpindahan sel yaitu
neuron ini bermigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi sasaran yang semestinya. Elaborasi sel, terjadinya proses di mana akson atau jaringan saraf panjang badi sel dalam neuron dan dendrit, yaitu jaringan pendek dalam badi sel dalam neuron, membentuk saraf sinapsis atau ruangan kecil di antara neuron yang di mana kegiatan saraf terkomunikasi antar sel dengan satu yang lainnya. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi aspek perkembangan individu, baik berupa keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, ataupun kepribadiannya. Begitupun sebaliknya. Pentingnya gizi bagi pertumbuhan otak dari beberapa hasil penelitian pada hewan memberikan bahwa gizi yang buruk atau individu yang mengalami malnutrisi yang diderita induk hewan mengakibatkan sel otak janin lebih sedikit daripada janin yang induknya normal. Pada manusia, kekurangan gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan bayi ini sangat rendah, juga berkaitan dengan angka kematian yang tinggi, serta menyebabkan sering terjadinya perkembangan yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masa perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Menurut Vygotsky, berbeda dengan Piaget, Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosial kultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah. Namun tugas itu bisa dikerjakan dengan baik, misalnya di masyarakat. Teori perkembangan kognitif Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini seperti bayi bergerak dari tindakan refleks instintif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Tahap ketiga adalah tahap konkret, operasional. Usia 7 sampai 11 tahun. Anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tetapi masih mempunyai kekurangan, yaitu anak mampu untuk melakukan aktivitas logis tertentu, tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Yang keempat adalah tahap operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Di tahap ini remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Karakteristik perkembangan kognitif. Masa kanak-kanak awal. Fase ini memberikan andil yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Pada fase ini, anak berpikir secara operasional, yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan jalan menginternalisasi suatu aktivitas yang memungkinkan anak mengaitkannya dengan kegiatan yang telah dilakukannya sebelumnya. Fase praoperasional mencakup 3 aspek yang memiliki kemampuan, yaitu 1. Berpikir simbolik, kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa, walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik nyata di hadapan anak. Yang kedua, berpikir egosentris. Menurut Piaget, pemikiran itu khas bersifat egosentris. Anak pada tahap ini sulit membayangkan bagaimana segala sesuatunya tampak dari perspektif orang lain. Yang ketiga, berpikir intuitif. Fase berpikir secara intuitif yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan
pasti alasan untuk melakukannya. Masa kanak-kanak akhir. Menurut teori Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret atau konkret operasional tahu. Artinya aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret. Masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir. Dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada masa perkembangan emosi. Emosi sendiri berasal dari kata emotus atau emovere yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya emosi gembira mendorong untuk tertawa, emosi sedih mendorong untuk menangis. Dan para ahli juga banyak mengemukakan definisi mengenai emosi. Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Sedangkan Sarlinto Wirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif pada tingkat lemah maupun dalam tingkat luas. Slide selanjutnya, Mas. Tahap perkembangan emosi anak, usia 0-2 tahun. Yang pertama, pada minggu 3-4 usia anak, mulai menunjukkan senyumannya ketika merasa nyaman berada di lingkungannya. Yang kedua, minggu ke-8 akan selalu tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, pada bulan ke-4 hingga ke-8, anak akan mulai belajar untuk mengekspresikan emosi di dalam diri mereka seperti marah, takut, gembira, hingga takut. Yang keempat, pada usia 12-15 bulan, anak akan merasakan ketergantungan yang semakin besar pada orang-orang yang merawatnya. Yang kelima, pada usia mencapai 2 tahun, anak mulai pandai meniru reaksi emosi yang diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada usia 2-3 tahun. Pada usia ini anak belum mampu menggunakan kata-kata sebagai bentuk ekspresi emosi. Namun mereka akan menggunakan ekspresi wajah untuk memperlihatkan emosi dan perasaan di dalam diri mereka. Peran orang tua akan sangat membantu anak untuk dapat mengekspresikan emosi mereka dengan bahasa verbal. Selanjutnya, usia 4-5 tahun. Pada usia ini, di mana fase initiative PS build mulai muncul pada anak. Anak akan mulai menunjukkan rasa ingin lepas dari ikatan orang tua. Mereka ingin dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keinginan mereka yang lepas dari orang tua inilah yang membuat munculnya rasa inisiatif dalam diri mereka, namun juga menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya ada usia 6 tahun. Pada usia ini, emosi anak akan semakin matang. Anak akan semakin mudah mengerti hal-hal apa saja yang bisa mereka dapatkan dari emosi yang mereka miliki. Emosi anak-anak pada usia ini akan mudah sekali berubah. Bisa saja yang tadinya bahagia menjadi sedih hanya dalam beberapa waktu saja. Selanjutnya, Mas. Usia 7-8 tahun. Kestabilan emosi anak akan semakin membaik sehingga mulai muncul rasa empati pada orang lainnya. Pada tahapan ini, anak juga mulai mengenali rasa malu serta bangga. Anak pun mulai dapat memverbalisasikan emosi yang mereka alami. Semakin bertambahnya usia, mereka akan menyadari perasaan diri mereka serta orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada usia 8-12 tahun. Pada fase usia ini, tahap perkembangan akan banyak berada di sekolah. Anak-anak akan belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok dan mulai mengembangkan 3 keterampilan sosial. Bila perkembangan emosi anak dapat berkembang dengan baik, maka anak-anak akan merasa aman dan percaya pada lingkungannya. Mereka akan memiliki rasa kompetisi yang unggul di dalam lingkungannya. Sebaliknya, jika perkembangan tak berjalan dengan baik, maka anak akan muncul keraguan dalam diri anak. Mereka akan merasa malu, bersalah, hingga menjadi pribadi inferior atau kalah. Selanjutnya, Mas. Fungsi emosi pada anak yang pertama merupakan bentuk komunikasi, yang kedua emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan.
Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Dan yang terakhir ada ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya, macam-macam ekspresi emosi anak. Yang pertama ada rasa takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Kedua, rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Ketika ada rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung disebabkan oleh keraguan-raguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Yang keempat ada rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan, ketakutan, atau gelisah tanpa alasan. Selanjutnya ada rasa cemas. Rasa cemas inilah keadaan mental yang tidak enak berkenan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Selanjutnya rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Yang terakhir ada kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, masa perkembangan sosial. Menurut teori perkembangan sosial Erikson, masyarakat memiliki peran yang penting dalam perkembangan psikososial individu, termasuk anak-anak. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Perkembangan sosial dapat mempengaruhi berbagai perkembangan lain yang dialami anak. Adapun pentingnya perkembangan sosial bagi anak yaitu pertama, mengembangkan keterampilan berbahasa, kedua, menumbuhkan rasa empati, ketiga, meningkatkan kemampuan dalam menjalin pertemanan, keempat, membangun harga diri, kelima, memperkuat keterampilan belajar, keenam, meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik, ketujuh, membangun perilaku yang positif. Selanjutnya, tahap perkembangan sosial anak usia dini. Pada saat anak usia 1 tahun, kemampuan sosial anak akan mulai terlihat saat ia berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Perkembangan sosial sudah dimulai terlihat saat ia memulai komunikasi dengan orang yang ada di dekatnya, seperti menunjukkan benda yang diinginkan dan menyuarakan ekspresinya. Saat usia 2 tahun, anak-anak akan melihat dunianya secara eksklusif, hanya dari kebutuhan dan keinginannya, sebab ia belum bisa mengerti perasaan orang lain dan akan berasumsi bahwa setiap orang memiliki perasaan dan keinginan yang sama dengannya. Saat usia 3 tahun, perkembangan sosial emosional anak usia dini akan semakin terlihat. Sifat egoisnya akan mulai menghilang, dan ia juga akan terlihat lebih mandiri, karena merasa identitasnya sudah lebih kuat. Terlebih lagi, si anak sudah bisa lebih mengerti perasaan anak-anak yang lainnya. Pada fase ini, ia mulai mampu menunjukkan sifat solidaritas, kerjasama, dan mau berbagi mainan. Di saat usia 4 tahun, perkembangan anak akan semakin matang, mengingat ia akan bersiap-siap untuk masuk taman kanak-kanak atau TK. Kini ketertarikannya dalam bermain dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya akan meningkat. Usia 4 tahun dianggap sebagai waktu yang cocok untuk memperkenalkan anak terhadap ekstrakurikuler yang mendukung interaksi sosial. Selanjutnya, pada usia 5 tahun, ketertarikannya untuk mencari teman baru akan semakin tinggi, bukan hanya orang-orang di lingkarannya. Anak pun akan keluar dari zona nyamannya dan mencari teman baru lain. Perkembangan sosial pada usia 5 tahun sangatlah penting karena kemampuan sosial akan berpengaruh terhadap kehidupan anaknya di TK. Persahabatan menjadi salah satu hal terpenting untuk anak usia 5 tahun. Di saat usia 6 tahun, anak-anak mulai menunjukkan lebih banyak kemandiriannya. Pertemanan dengan teman sebaya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ia ingin disukai dan diterima oleh kelompok sebayanya. Pada tahap ini, anak laki-laki cenderung bermain dengan anak laki-laki dan anak perempuan dengan anak perempuan. Selanjutnya, cara merangsang perkembangan sosial anak. Yang pertama, berbicara dan menatap matanya. Berbicara dengan anak dan menatap matanya dapat merangsang perkembangan sosial anak. Cobalah untuk bertanya pada si kecil meskipun ia belum mampu menjawabnya. Yang kedua, jadilah orang tua yang empati.
Jika ingin anak-anak memiliki sifat empati, tentunya Anda harus menjadi panutan yang baik juga. Jadilah orang tua yang empati dan lakukanlah hal positif di depan anak. Yang ketiga, ajak anak bersosialisasi atau mengajak anak keluar dan dapat membantu merangsang perkembangan sosialnya. Dengan begitu, ia dapat bertemu dengan teman sebayanya. Yang terakhir, jangan paksakan anak. Jika memang tidak menyukai situasi sosial tertentu, janganlah paksakan anak untuk bertahan di sana. Biarkanlah anak keluar dari tempat persembunyiannya secara alami. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mbak Bella. Perkenalkan, nama saya Kenan Setia Putra Pradika dengan NIM 241. Ya, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan masa perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak saat ia dilahirkan. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pralinguistik dan linguistik. Periode kritis perkembangan kemampuan berbahasa anak terjadi pada usia dini, yakni sejak ia lahir sampai berusia 6 tahun. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak saat ia dilahirkan, meski pada waktu itu si anak belum dapat mengungkapkan kata-kata, namun dengan tangisan, ekspresi wajah, dan gerakan yang dikeluarkan oleh sang anak, dan ia berusaha menjalin komunikasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Berikut penjelasan pralinguistik dan linguistik. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung pada fase bayi. Si bayi berusaha menjalin komunikasi dengan ibu dan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu ia mulai dapat mengoceh meski kata-kata yang ingin ia ucapkan masih belum jelas. Yang kedua, tahap linguistik. Pada masa ini, anak belajar berbicara yang mana sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam satu kalimat. Berikut perkembangan bahasa anak usia dini berdasarkan tahapan usia. Yang pertama, 0 sampai 12 bulan. Pada fase ini, si anak sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang. Babbling atau mengulang konsonan vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menunjuk ke arah yang diinginkan. Normalnya, bayi mulai dapat berucap pada usia 10 sampai 16 bulan. Setelah sebelumnya ia banyak mengoceh. Biasanya kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh si anak adalah nama atau panggilan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, 1 sampai 2 tahun. Si anak sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk bagian-bagian tubuh, dan perbendaharaan katanya meningkat pesat. Si anak mulai memahami makna di balik pernyataan maupun instruksi sederhana seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Menurut para ahli, rata-rata bayi mengalami ledakan bahasa di usia 19 hingga 20 bulan. Pada saat ini, anak-anak bisa mempelajari kata baru hingga 9 kata per hari. Lalu, yang ketiga, pada usia 2 sampai 3 tahun. Si anak mampu memahami percakapan yang sering diucapkan oleh keluarga, mampu melakukan percakapan melalui tanya jawab, dan mampu bertanya kenapa. Ia juga sudah mampu mengucapkan kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih, seperti tidak mau, minum susu, dan mama, meskipun pengucapannya belum sempurna. Lalu yang keempat, pada fase 3 sampai 4 tahun. Seiring meningkatnya keterampilan si anak dalam bersosialisasi, pada usia ini kemampuan berbicaranya pun semakin membaik. Pemahaman kosakatanya semakin luas juga. Ia telah mampu memahami konsep-konsep warna, bentuk,
ukuran, peristiwa, rasa, tekstur, dan juga bau. Pada usia ini juga si anak senang berbicara dengan teman atau anak lain seusianya. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga sering mengajukan pertanyaan seperti apa ini, kenapa begini, dari mana datanya ini, dan lain-lain. Selanjutnya pada fase 4-5 tahun. Kemampuan berbicara anak pada usia ini kurang lebih hampir sama dengan orang dewasa. Pada usia ini, anak juga sudah bisa mampu membedakan kata kerja dan kata ganti, seperti makan, minum, mandi, dan tidak mau. Bahkan mungkin si anak kini sudah bisa memberikan kritik, mengajukan banyak pertanyaan, bahkan menyuruh atau memberitahu. Lalu pada yang terakhir, 5-6 tahun. Pada usia ini, perkembangan bahasa sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, si anak juga dapat menyatakan pendapatnya, mengekspresikan keinginannya, mengungkapkan penolakan dan kekagumannya, dan juga berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan berimajinasi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.